Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian beserta keluarga dalam kondisi terbaik ya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini Satria masih semangat untuk bahas salah satu film berjudul. So, langsung aja ambil posisi rebahan, tenangkan pikiran kalian, dan selamat menonton. That's okay. Film diawali dengan diperlihatkannya doi Satria yang cantiknya gak ketulungan bernama Grey. Grey kali ini bertemu dengan seorang om-om bernama Charles. Ini dia bewoknya. Ternyata Charles menawari Grey sebuah pekerjaan. Charles meminta Grey mengurus ibunya yang sudah linglung untuk sementara waktu. Tetapi tempat si ibu terletak di daerah terpencil dan jauh dari masyarakat. Jelas saja Grey sangat bingung dan cenderung mengulur waktu. Don't know if this is the kind of job that I'd be. Lantas agar silaturahmi tidak terputus, sebelum pergi Charles memberi Grey cuan 100. Soal bayar mah gampang, ngiling aja dulu. I know. I thought they were. They just got here. Singkat waktu, di keesokan harinya Grey rupanya menerima tawaran dari Charles. Hitung-hitung menghargai kesempatan. OTW lah mereka ke tempat tersebut. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di lokasi terpencil yang hanya ada satu rumah, yaitu rumah ibunya Charles. Lantas, Charles membawa Grey masuk dan memperkenalkan Grey kepada sang ibu yang terlihat begitu cuek. Charles berkata kepada si ibu bahwa Grey akan mengurus si ibu untuk sementara waktu. You'll have to forgive me, Miss Grey. Untuk membuat keduanya lebih dekat, Charles mengajak mereka makan bersama, di mana pada momen ini si ibu menanyakan tempat tinggal Grey. Lalu Grey menjawab bahwa dia berasal dari kota Ciledug dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan. Turut diketahui juga bahwa Grey hanya tinggal bersama ibu dan juga pamannya. Dengan kata lain, Grey dewasa tanpa sosok ayah. Do you have anyone here in Midtown? There's probably more cows than people there. No, not at all. Namun ketika akan mengabari ibunya, Grey cukup mendapat kesulitan karena tidak adanya sinyal. Kemudian Charles menjelaskan bahwa di tempat ini sangat susah untuk mendapat sinyal. Tapi Grey bisa menggunakan telepon rumah yang berada di tempat ini. More than welcome to use our phone, dear. It's in the hallway right where you... Namun ketika selesai mengabari ibunya, Grey dibuat penasaran dengan sebuah kantung darah yang berada di ruangan tersebut. Anjing, dada gua sakit. Yang dimana rasa penasaran Grey harus terhenti dengan munculnya Charles ke ruangan tersebut. Charles kemudian memberitahu Grey bahwa si ibu sedang menunggu Grey sedari tadi. You're welcome. Di mana rupanya si ibu memberi Grey pakaian yang bisa Grey gunakan selama tinggal di tempat ini. Si ibu juga memberi catatan PR yang harus Grey kerjakan jika ada waktu luang. Selebihnya si ibu akan membunyikan lonceng jika butuh sesuatu. Where Charles is? Lalu Grey menanyakan keberadaan Charles kepada si ibu. Si ibu berkata bahwa Charles baru saja pulang untuk berkumpul bersama keluarganya. Charles isn't here. Tak lama kemudian, si emak menunjukkan kamar yang bisa Grey gunakan. Si emak juga berkata kepada Grey untuk menganggap rumah ini rumah sendiri. Yang penting jangan dijual. Si emak juga memberitahu Grey untuk jangan sungkan-sungkan jika butuh sesuatu. Settle in and we'll start in the morning. Kemudian si emak menyuruh Grey istirahat sebelum Grey memulai pekerjaannya esok hari. Singkat waktu, di esok harinya Grey terbangun dari tidurnya. Nah, karena Grey adalah orang yang cukup baik dan juga ramah, cantik, rajin menabung, tidak sombong, tidak mandang fisik, mobil Pajero, Fortuner, motor Aerox, aset di mana-mana. Tetapi Grey menghampiri tukang kebun dan menawarinya segelas air putih. Out here all day in the sun. Namun si tukang kebun yang bernama Joy ini bersikap malu-malu meong.
Ketika Gray akan kembali masuk, Joy memperingatkan Gray untuk lebih berhati-hati. Terlebih Joy mengetahui bahwa di rumah ini terdapat sesuatu yang aneh. Joy berkata jika Joy jadi Gray mungkin Joy tidak akan betah berlama-lama di rumah tersebut. Namun pada titik ini Gray masih berpikir positif. There's something very strange going on. Anehnya, tiba-tiba Joy melihat Charles yang berada di dalam menata sinis ke arahnya. Padahal si ibu bilang Charles sudahlah pulang. Aneh sekali. There's the suitcase, dear. Tak lama kemudian, si emak meminta Gray untuk membantunya berkemas. Si emak menyuruh Gray untuk mengambil koper yang sebelumnya ia simpan. Di mana si emak berkata bahwa dia akan OTW pulang dari universitas ini. Dengan kata lain, penyakit linglung si emak mulai kumat. I have to get out of here. Please. Oh. Singkat cerita, di tengah-tengah suasana hening, Gray mendengar kedatangan seseorang. Ketika dicek, rupanya itu adalah seorang wanita yang berpenampilan menyerupai dirinya. Diketahui wanita tersebut bernama Emily. This is Bloom's granddaughter. Sorry. Dan rupanya Emily adalah cucu si emak. Kedatangan Emily hanya untuk menjenguk si emak. Namun rupanya si emak sedang tidur. Karena nggak mau mengganggu neneknya, Emily pun kembali pulang. Emily berkata pada Gray bahwa dia akan kembali di lain waktu. Sampai suatu ketika saking gabutnya, Gray memutuskan untuk mencari sinyal di sekitaran rumah tersebut. Namun tiba-tiba Gray dikagetkan oleh penampakan aneh yang berada di kejauhan. Tidak diketahui pasti sebenarnya itu sosok apaan. Kepanikan pun makin menjadi-jadi ketika sosok tersebut berusaha mengejar Gray. Nah, kalau udah kayak begini nggak ada cara lain selain Gray berlari melebihi kecepatan MotoGP. Belum reda rasa syoknya, si emak tiba-tiba memanggil Gray. Kemudian si emak memarahi Gray karena sudah keluyuran dan telah merespon si emak. Bahkan dengan alasan untuk mencari sinyal pun, Gray tidak dibolehkan untuk keluar dari rumah tersebut. Fired. Singkat waktu, di malam harinya si emak meminta maaf karena tadi siang sudah memarahi Gray. Bukan hal yang aneh jika setiap harinya si emak bersikap seperti itu. Sebagai permintaan maaf, besok hari si emak mengajak Gray jalan-jalan keluar. Terlebih si emak sudah lama tak melihat dunia luar. The walk. You said you'd take me. Sampai suatu ketika di keesokan harinya si emak sudah tak sabar untuk jalan-jalan. Namun Gray merasa tidak enak badan. Gray berkata bahwa dia sangat lelah dan tenaganya seperti terkuras. Bahkan semalam Gray tidak bisa tidur dengan nyenyak. Gray juga menunjukkan kepada si emak jika tangannya tiba-tiba mengalami memar ketika bangun tidur. To take your phone. Or to be hanging around here. Beda halnya dengan si emak yang makin hari makin terlihat bugar. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Dan rupanya wajar saja jika Gray tidak enak badan, lemas, dan lelah. Rupanya setiap malam darah Gray disadap menggunakan selang karbu. Di mana di keesokan harinya, Charles menaburkan darah Gray ke sebuah kolam kecil yang berada di tengah-tengah hutan. Ternak lele kah? This house. Di pagi itu Gray berkata pada si emak, semenjak pertama kali datang ke rumah ini sampai sekarang Gray merasa seperti diawasi. Gray merasa dirinya dalam bahaya. Bahkan ketika di malam hari Gray seperti bangun tapi tidur di waktu yang bersamaan. Tidak sampai di situ, bahkan kini luka memar pada tangan Gray makin banyak dan lebih parah. Lalu si emak menyuruh Gray untuk mengobati memarnya dengan memasak ramuan herbal. Hello? Di waktu yang bersamaan, Gray menerima telepon dari Emily.
Emily memberitahu Gray bahwa hari ini Emily akan menjenguk neneknya. Go for that walk today after all. It's what? Lantas Gray memberitahu si emak bahwa cucunya Emily akan datang ke sini. Namun si emak malah pelangak-pelongo. Sampai suatu ketika si emak menyuruh Gray untuk memeriksa ruangan loteng, di mana rupanya loteng tersebut adalah kamar Emily, dan Emily sudah lama meninggal karena diserang penyakit TBC. Lalu kemudian si emak mengunci ruangan tersebut supaya bisa melupakan kenangannya bersama Emily. Si emak menganggap bahwa yang dialami Gray tidak nyata dan halusinasi saja. I wanted to talk to you. Tidak betah dengan keanehan yang terus menerornya, Gray kemudian menelpon Charles dan minta untuk diantarkan pulang. Terlebih belakangan ini Gray merasa kurang sehat dan susah tidur. I made this soup so that you could feel better. Sembari menunggu jemputan, si emak meminta Gray untuk jangan pulang. Namun Gray tetap kekeh untuk pulang, karena meski bagaimanapun kondisi Gray sedang tidak baik-baik saja. Namun tiba-tiba Gray harus pingsan akibat makanan yang Gray konsumsi sudah dicampur obat bius. Seiring berjalannya waktu, si emak terlihat semakin lincah sedangkan Gray terlihat lemas. Tenaganya semakin berkurang seperti wanita lansia. Yang anehnya, meskipun sudah mendapat banyak keanehan, Gray tetap tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Seolah-olah rumah itu tidak membiarkan Gray untuk pergi. Bahkan Gray tidak mengingat apapun tentang kejadian tadi malam. Dengan kata lain, Gray mengalami pikun. Singkat cerita, ketika sedang beres-beres kamar, tanpa sengaja Gray menemukan buku harian si emak, di mana di dalam buku itu tertulis bahwa Gray sangat istimewa bagi si emak. Si emak merasa tidak enak karena Gray adalah orang yang baik. Entah apa maksudnya, namun Gray harus pergi karena si emak tiba-tiba memanggil. Sampai suatu ketika Gray mencoba untuk kembali memeriksa ruangan loteng. Di loteng tersebut Gray berusaha untuk kepo. Are you ready? Yes. Namun rasa keponya harus terhenti dengan datangnya Charles yang menyuruh Gray bersiap-siap untuk pulang. Ketika di kamar mandi, Gray baru menyadari bahwa dia sudahlah menua dalam waktu dekat ini. Kulitnya keriput dan rambutnya beruban. Tidak sampai di situ, bahkan Gray merasa bahwa dia baru seminggu di tempat ini, yang padahal menurut Charles sudah hampir 2 bulan. I'm not crazy. Sorry. If I had any idea. Awalnya sempat terjadi perdebatan. Sampai pada akhirnya Charles meminta Gray untuk istirahat 1 malam lagi. Terlebih perjalanan pulang sangatlah jauh. Di posisi ini Gray sangatlah polos dan membuat para penonton jadi gedek. Singkat cerita, di keesokan harinya Gray merasa tidak nafsu makan. Gray juga terlihat makin tua sedangkan si emak terlihat makin bersemangat. Gray juga sama sekali tidak mengerti kenapa bisa seperti itu. I'm trying to make sense of things and I've seen Lantas Gray bertanya kepada si emak tentang catatan yang si emak tulis di dalam buku hariannya. Lalu si emak kembali memperjelas kepada Gray di mana Gray akan menggantikan si emak untuk tinggal di rumah ini. Dan si emak sangat berterima kasih kepada Gray. You were wrong. Meskipun Gray tidak mengerti, namun karena melihat si emak yang tiba-tiba bisa berdiri, Gray pun berusaha kabur dari rumah tersebut. Namun baru saja beberapa langkah, kedua dengkul Gray seperti mengalami lumpuh. Gray berusaha sekuat mungkin, namun tetap saja Gray harus pingsan. Di mana rupanya kabar kematian Emily pun adalah bagian dari rencana Charles saja untuk meyakinkan Gray jika semua kejadian di rumah ini tidaklah nyata.
Singkat cerita, ketika tersadar, Gray sudah terikat di sebuah kursi. Dan kini tibalah saatnya untuk Charles menyempurnakan ritualnya. Di mana pada akhirnya Charles menenggelamkan si emak ke dalam bak yang berisi darah Gray. Rupanya si emak peot yang sedari awal film kita lihat adalah anaknya Charles yang mendapat kutukan dari Nyai Blom dan harus tinggal di rumah tersebut dengan waktu yang sangat lama. Lantas sebelum pergi, si Mbak Semok pun mengucapkan terima kasih kepada Gray karena telah menggantikan posisinya. Sungguh sangat disayangkan, Gray yang tadinya cantik kini harus menjadi emak-emak peot dan menjadi penghuni rumah tersebut. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil di film ini adalah buat kalian orang-orang baik, berhati-hatilah dalam berbaik hati kepada seseorang, karena tidak semua orang yang kita baiki membalasnya dengan kebaikan, tetapi orang-orang baik sudah pasti mendapatkan yang terbaik. Baik, saya Satria beserta orang-orang baik mengucapkan terima kasih kepada kalian orang baik yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan see you next video. Dah.